true. It's all about you. You make me going crazy. You make me going crazy. That it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me going crazy. Ain't nobody else. I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Crazy, show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you. For you. Oke. Mau ke atas? Sini aja. Ke atas. Sok. Tuh, tinggal jalan. Anginnya besar kan? Mas, hati-hati. Oke. Tuh, lihat airnya kan? Bisa masuk angin. Kayaknya cepat ya. Aman arus. Goyang-goyang, Rey. Ombaknya besar. Ombaknya besar. Kelihatan di sini. Sini lah. Yuk. Gelap. Oh, di atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rauh, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Salam rahayu. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat kesuksesan, kelancaran, rezeki yang melimpah, dan juga tahun-tahun keberuntungan kita alias tahun hoki di tahun 2025 ini. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, untuk mendapatkan jodoh ya, untuk meninggalkan kesendirian, mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini saudara mendapatkan jodoh, pemirsa. Jadi tidak sendirian lagi ketika melihat kembang api tahun 2026. Bagi saudara-saudara yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, mudah-mudahan saja dapat pekerjaan di tahun 2025 ini, sehingga bisa menafkahi diri kita, keluarga kita, dan juga ikut serta dalam melaksanakan pembangunan, pemirsa. Yang namanya menurunkan angka pengangguran kan setidaknya meningkatkan pembangunan, pemirsa. Mudah-mudahan di tahun ini saudara mendapatkan pekerjaan ya, sehingga negara bisa menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan roda perekonomian negara, pemirsa. Karena negara yang roda ekonominya tidak berputar, waduh ya. Mobil aja kalau rodanya selip ya bisa tijalik ke, pemirsa. Waduh, bisa tijumpalik, pemirsa, alias terbalik, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja negeri kita yang kita cintai ini menjadi negeri yang sejahtera, tentram, adil, makmur, dan juga damai, pemirsa. Apalagi negeri kita sekarang sudah dipimpin oleh sang macan Asia ya. Mudah-mudahan yang namanya macan kan hiji ge maung, pemirsa. Aduh, ramannya itu ya membuat ya bergetar, pemirsa. Waduh, mudah-mudahan saja negeri kita menjadi macan Asia, pemirsa. Amin. Selain itu, marilah kita juga ikut serta dalam melaksanakan pembangunan. Yang namanya pembangunan di negeri ini ya harus dilaksanakan oleh semua elemen, pemirsa ya. Semua elemen yang ada di negeri ini ikut serta, semua warganya ikut serta, entah itu pejabat, pemimpin, bupati, gubernur ya, dan juga rakyatnya juga, pemirsa. Ya, apalah artinya kalau cuman gubernur saja yang bekerja, rakyatnya ogah-ogahan, pemirsa. Waduh. Ataupun sebaliknya ya. Oleh karena itu, marilah kita ikut serta dalam melaksanakan pembangunan di negeri ini, supaya arwah para pahlawan zaman dulu itu tersenyum manis kalau negeri ini menjadi negeri yang sejahtera, tentram, adil, dan makmur, damai, dan juga pesat pembangunannya. Dalam pembangunan itu marilah kita berkarya, berinovasi, dan juga ikut melaksanakan pembangunan. Bagi saudara yang punya keahlian, punya kemampuan ya, pergunakanlah keahlian dan kemampuan saudara untuk berguna bagi orang lain, berguna untuk seluruh bangsa Indonesia ya, bukan menjadi hama, pemirsa. Waduh, kalau karya saudara menjadi hama, waduh, negeri kita akan cepat runtuh, pemirsa. Karena zaman sekarang ini ya, orang-orang yang berkarya tapi hama, wah itu menjadi monster, pemirsa. Banyak penipuan ya, banyak juga kriminal, pembobol bank. Waduh, itu bukan orang bodoh, pemirsa, tapi orang yang punya karya tapi sifatnya hama, pemirsa. Apalagi yang tidak punya kemampuan, tidak punya karya, tidak punya inovatif ya, minimal tidak jadi hama juga, pemirsa. Waduh, kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya inovatif ya, tiba-tiba kita jadi hama ya sama aja ya, merusak pembangunan juga, seperti pemalak ya, dan juga menggedor-gedor minta THR. Waduh, padahal dia tidak bekerja.
Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita melaksanakan pembangunan dengan tidak jadi hama ya. Karena yang namanya hama itu merusak pemirsa ya, merusak, merugikan orang lain, menyebabkan bencana bagi orang lain ya, dan juga bisa meruntuhkan pembangunan di negeri ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan saja bangsa dan negara kita menjadi negara yang damai, sejahtera, tentram, dan adil berkat usaha kita dan doa kita pemirsa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, tentram, dan adil. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh. Waduh, wilujeng enjing, wilujeng sia, wilujeng berang. Waduh, bahasa Sundanya wilujeng sontan, wilujeng wengi, wilujeng dini hari ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-70. Waduh, udah 70 episode ya. Mamang masih menceritakan perjalanan epik ke Tanah Dewata pemirsa. Dan kali ini Mamang di tengah lautan pemirsa. Waduh, di tengah-tengah Selat Bali pemirsa. Waduh, dini hari pemirsa. Waduh, ya sekitaran pukul 2 sampai pukul 3 waktu Indonesia Tengah pemirsa. Tapi nanti jamnya akan mundur pemirsa. Kalau sekarang pukul 2 waktu Indonesia Tengah ya, beberapa langkah lagi Mamang akan kembali ke pukul 1 waktu Indonesia Barat. Loh, kok mundur? Di Indonesia itu unik pemirsa ya. Indonesia ini terdiri dari 3 zona waktu pemirsa. Ternyata zona waktu Bali dengan zona waktu Jawa itu berbeda pemirsa. Waduh, memang sudah bahas di episode keberapa ya, kalau nggak salah ke-30-an lah. Ada di link deskripsi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ceritanya episode ke-70 ini Mamang naik kapal feri dari Gilimanuk ya, Pulau Bali, Pulau Tanah Dewata, cantik-cantikku. Dimana di Tanah Dewata ini ada salah satu desa yang cantik-cantikku pemirsa. Yang pernah Mamang datangi, yaitu Desa Penglipuran ya. Dimana Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ini ya, Mamang datang ke situ itu gara-gara Bapak Aing pemirsa. Waduh, gara-gara Haji Udin pemirsa. Gara-gara nonton channel Haji Udin pemirsa ya, yang sekarang sudah menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat ya, yang insya Allah nanti menjadi presiden. Amin. Nah, episode yang ke-70 ini Mamang sudah berada di tengah-tengah lautan pemirsa, di tengah-tengah Selat Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pemirsa. Waduh. Jadi ceritanya Mamang sudah berada di kapal feri di tengah-tengah laut pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, menyeberang dari Bali ke Jawa tengah malam, bukan tengah malam, dini hari ya, ya sekitar pukul 2:30 pagi waktu Indonesia Tengah, atau mungkin di Jawa akan mundur pukul 1:30 pagi pemirsa. Waduh, ini suasananya apa ya, ombaknya agak terasa juga pemirsa. Waduh, anginnya agak kencang pemirsa. Ternyata setelah berlayar agak ke tengah, ini anginnya terasa pemirsa. Apalagi kalau kita sedang berada di luar. Waduh, anginnya ngegelembung pemirsa. Anginnya besar pemirsa. Waduh, dan juga goyangan ombaknya terasa pemirsa. Jadi Selat Bali ini adalah salah satu selat yang terpendek tetapi arus lautnya yang luar biasa pemirsa. Waduh, bikin kita goyang-goyang pemirsa. Bahkan Ray pun hampir mabok laut pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja Mamang bisa sampai ke Tanah Jawa pemirsa, ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.
Jarak antara pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang dari Bali ke Jawa ini sebenarnya pendek pemirsa ya. Kalau normalnya itu ya sekitar 20 menit bisa sampai ke tanah Jawa pemirsa. Tetapi berhubung dengan ombaknya agak-agak menggoyang-goyangkan ya, seperti Geo Inul Daratista, maaf Mbak Inul, seperti goyang-goyang dangdut pemirsa. Waduh, apalagi anginnya agak-agak kenceng. Ini anginnya lumayan kenceng pemirsa. Waduh, lumayan lah kencengnya. Aduh. Dan ketika melongo ke pintu kapal ya, di sana ada deretan kendaraan, termasuk kendaraan besar, truk-truk ya. Ini kelihatan pemirsa, truk-truknya goyang-goyang pemirsa. Waduh, goyang-goyang. Aslinya memang memvideokan ya goyang-goyang kendaraan ini, tapi entah kenapa ketika mau diedit videonya nggak tahu disimpan di mana nih, di file yang mana. Waduh. Jadi melihat kendaraan yang goyang-goyangnya aja, waduh, ini luar biasa pemirsa, apalagi sekelas Mamang yang jarang-jarang naik kapal laut pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi di tengah malam, di malam dini hari, gelap gulita, anginnya lumayan agak kencang, bahkan kedengaran suara anginnya juga, dan suara gelombang lautnya juga pemirsa. Waduh, waduh. Ditambah lagi kendaraannya goyang-goyang pemirsa, dan terasa kita goyang-goyang pemirsa. Ditambah lagi di dalam kapalnya sendiri ya disetel musik dangdut pemirsa. Waduh. ada juga yang menyetel musik pemirsa. Waduh, meskipun nggak terlalu kencang karena sebagian penumpang itu tidur pemirsa. Mungkin juga ada yang mabok laut pemirsa. Waduh. Jadi inilah Selat Bali pemirsa, salah satu selat yang terpendek namun sedikit ya berbahaya juga kalau kita sembarangan menyeberang pemirsa. Konon katanya kalau kita terjebur ke laut Selat Bali ya, itu sulit ditemukan karena terbawa arus laut pemirsa. Waduh. Dan juga jangan sembarangan berenang di Selat Bali meskipun selatnya pendek pemirsa. Jarak antara Bali ke Jawa yang terpendek itu 2 km ya. Kalau dalam hitungan selat itu mungkin selat yang terpendek pemirsa. Rata-rata kan selatnya lebar-lebar pemirsa, tapi ini pendek pemirsa. Meskipun pendek bisa dilakukan dengan kapal feri. Kalau normalnya itu mungkin 10 menit ya sampai antara dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Tapi dalam keadaan gelombang yang luar biasa dan juga angin yang agak kencang ya, ditambah lagi harus mengantri ke dermaga dan mengantri bongkar muat, ini memakan waktu lebih dari 1 jam pemirsa. Waduh. 1 jam pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi Mamang masih di tengah-tengah Selat Bali ya. Mamang pun berharap mudah-mudahan cepat-cepat melewati Selat Bali pemirsa. Waduh. Ya, melewati Selat Bali ya, takutnya kenapa-kenapa karena Mamang jarang-jarang naik kapal laut pemirsa. Namun meskipun demikian ya, berasa Mamang di Selat Bali ini berasa 2 tahun lebih pemirsa. Waduh, berasa setahun. Padahal ini waktunya sebentar ya, mungkin hanya beberapa menit, tapi berasa 1 tahun pemirsa, karena gara-gara ombak yang luar biasa pemirsa, gara-gara ada goncangan arus laut dan juga angin yang luar biasa pemirsa. Meskipun Selat Bali dikategorikan selat yang ya berbahaya, namun kapal-kapal yang melintas ini adalah kapal-kapal standar pemirsa. Apalagi para nahkodanya, ABK-nya adalah orang-orang yang berprofesional pemirsa. Ya buktinya dermaga pelabuhan Gilimanuk, Ketapang, Jawa, Bali Jawa ini beroperasi 24 jam pemirsa. Dan setiap jamnya minimal ada 3 kapal yang berangkat pemirsa. Waduh, malam ini aja ya Mamang lihat ada 3 dermaga yang berangkat. Otomatis ada 3 kapal yang berangkat pemirsa. Meskipun 3 kapal ya ini apusan. Kalau kurang lebih sekitar 20 kapal hilir mudik ya dari Jawa ke Bali ke Jawa pemirsa. Karena memang akses penyeberangan Selat Bali ini adalah akses yang vital pemirsa. Kebayang kalau tanpa kapal feri atau kapal ferinya hanya beroperasi 1 kali dalam 1 hari, waduh, otomatis ya
distribusi, logistik, dan juga mungkin mobilitas penumpang akan terhambat pemirsa, dan roda perekonomian di Bali juga akan terhambat pemirsa. Waduh. Apalagi di Bali ini kan ada 10 kabupaten dan 1 kota pemirsa. Waduh. Kebayang ya 10 kabupaten 1 kota di pulau ini pemirsa. Pulau Bali yang kecil ini. Dan jumlah penduduknya juga lumayan banyak. Apalagi tempat wisata dan juga tempat-tempat bisnis pemirsa. Otomatis kalau dari Jawa ke Bali ini terhambat gara-gara pelabuhan, gara-gara penyeberangan, ya roda perekonomian di Bali bisa lumpuh pemirsa. Waduh. Karena sebagian besar logistik itu dikirim dari Jawa pemirsa. Mungkin saudara akan bertanya kenapa tidak dibangun jembatan saja. Ya Mamang pun berpikir demikian pemirsa. Tapi Mamang sudah bahas di episode yang keberapa ya, kalau nggak salah adalah ke-20-an pemirsa ya. Coba cek di link deskripsi. Mamang sudah cantumkan episode 1 sampai ke-70 di link deskripsi pemirsa. Ada judulnya, kenapa Bali tidak membangun jembatan padahal jaraknya pendek dan sangat vital bagi pembangunan perekonomian di Bali pemirsa. Jadi kalau tidak ada penyeberangan, wah bisa amsyong ya tanah Dewata ini pemirsa. Dan itu tidak dilakukan pemirsa karena ada beberapa alasan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu untuk menyeberang logistik dari Jawa ke Bali menggunakan kapal laut pemirsa. Penyeberangan kapal feri ini meskipun selatnya lumayan amsyong pemirsa. Waduh, lumayan berbahaya pemirsa. Mamang aja takut kalau di pinggir-pinggir kapal ya di malam hari gelap gulita, anginnya lumayan agak kencang. Ya takut-takutnya menyebrur ke laut ya tanpa diketahui oleh orang lain pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, selama perjalanan Mamang pun tinggal di dalam kapal pemirsa, sambil melongo ke jendela sambil melihat kendaraan ya di depannya yang sedang berjejer, kendaraan yang ada di kapal ini pemirsa. Uber-uber ikan lele, Mamang lagi naik kapal feri le. Uber-uber ikan lele, Mamang berada di Selat Bali le. Uber-uber ikan lele, Mamang di tengah-tengah Selat Bali le. Uber-uber ikan lele, dini hari le. Waduh, ubur-ubur ikan lele sambil ngopi le. Waduh. Kopi yang Mamang beli tadi ya masih tersedia, masih ada lah, tinggal 1/4 mungkin. Tapi hangat-hangatnya masih terasa pemirsa. Waduh. Mamang pun sambil ngopi ya, sambil menikmati dini hari, melongo ke jendela melihat deretan kendaraan yang bergerak-gerak pemirsa. Waduh, bergerak-gerak ya, oyag-oyagan, waduh, ke kiri dan ke kanan. Dan Mamang pun terasa bergeol-geol pemirsa. Waduh. Karena memang ya arus Selat Bali ini terasa kalau di tengah-tengah pemirsa. Waduh, terasa banget pemirsa. Ditambah lagi sekali-kali ya anginnya agak kencang pemirsa. Waduh, wush gitu. Bahkan terdengar suara anginnya juga pemirsa. Waduh. Dan ini anginnya kalau nggak salah dari utara ke selatan pemirsa. Waduh. Wush, waduh. Kalau saudara membawa sapu tangan ya lalu dilempar ke atas di luar ya, saudara akan melihat sapu tangan itu pergi pemirsa. Waduh. Apalagi di kapal ini ada bendera pemirsa, dan kelihatan benderanya. Waduh, berkibar-kibar pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, melihat agak-agak merindingnya di Selat Bali ya ketika malam hari, Mamang teringat dengan segitiga pemirsa. Jadi di lautan ini ada istilah lautan segitiga pemirsa ya, segitiga ya, mungkin saudara pernah dengar ada yang namanya segitiga Bermuda pemirsa. Waduh, konon katanya segitiga Bermuda ini adalah lautan angker pemirsa. Jadi suatu wilayah yang berbentuk segitiga yang sangat angker pemirsa, dimana kalau ada yang masuk ya tak kembali pemirsa. Waduh, ya nggak tahu apakah di dalamnya ada surga atau mungkin hilang entah kemana tuh. Jadi konon katanya kapal-kapal atau pesawat yang melintasi area segitiga Bermuda ini ya akan hilang pemirsa, tak terkembali. Waduh, tidak kembali pemirsa. Dahulu ada
cerita-cerita kapal-kapal yang melintasi segitiga Bermuda ini ya menghilang begitu saja, tidak kembali lagi, tidak tahu kabarnya, dan tidak tahu kemana ya, apakah dia kemana tuh, walau alam bisawab pemirsa. Ternyata yang namanya segitiga di lautan bukan saja di segitiga Bermuda saja pemirsa, tetapi banyak segitiga-segitiga lain di dunia pemirsa. Oh iya, bagi saudara yang tidak tahu di mana area segitiga Bermuda, ya segitiga Bermuda ini berada di Samudra Atlantik pemirsa, yaitu wilayah antara Pulau Bermuda di tengah Atlantik, Pulau Bahama di dekat Kuba, Karibia, dan Pulau Puerto Rico pemirsa. Waduh. Jadi ketiga area pulau inilah di tengah-tengahnya membentuk sebuah area yang disebut dengan area segitiga ya. Memang kalau di lautan ini tidak terlihat segitiga pemirsa, tapi dilihat segitiganya itu adalah lewat peta pemirsa. Jadi kalau saudara melintasi area di antara Puerto Rico, Bahama, dan Bermuda ya, konon katanya ya kapalnya itu akan lenyap pemirsa, akan hilang, entah itu kecelakaan atau mungkin ya terdampar di surga pemirsa, wallahu alam bisawab. Termasuk juga pesawat ya, pesawat yang terbang melintasi area tersebut konon katanya juga akan hilang pemirsa. Waduh. Oleh karena itu para navigator dan juga ahli pelayaran dan juga navigasi udara menyatakan bahwa daerah tersebut adalah daerah terlarang, berbahaya karena menyebabkan kecelakaan, di mana setelah kecelakaan itu ya entah itu jasadnya atau entah itu kapalnya itu hilang pemirsa selama-lamanya tanpa diketahui jasadnya pemirsa. Waduh. Ternyata area-area berbahaya di lautan yang berkategori segitiga bukan saja di segitiga Bermuda di Samudra Atlantik, tetapi banyak di daerah-daerah lain pemirsa, termasuk di Indonesia. Waduh, ternyata di Indonesia juga ada. Di antaranya ada segitiga Formosa di Taiwan, segitiga Naga di sekitar Jepang, lalu segitiga, dan yang terkenal selanjutnya adalah segitiga Masalembo pemirsa. Segitiga Masalembo ini ternyata ada di Indonesia, dekat dengan Bali. Bahkan Selat Bali pun bagian dari segitiga Masalembo pemirsa. Waduh. Jadi anak-anaknya pemirsa. Waduh. Jadi segitiga Masalembo ini ada di Nusantara, di dekat Bali pemirsa. Waduh. Kira-kira di mana nih? Mungkin saudara sudah tahu ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang belum tahu, kita akan bercerita sedikit tentang segitiga Masalembo ya. Salah satu segitiga Bermuda di Indonesia yang notabene wilayah Laut Angker pemirsa. Waduh. Konon katanya kalau masuk ke daerah itu ya banyak yang aneh-aneh, bahkan terjadi kecelakaan dan banyak kapal yang hilang pemirsa. Waduh. Dan Selat Bali ini pun bagian dari Masalembo pemirsa. Waduh. Makanya agak goyang-goyang dikit pemirsa, tetapi bukan area Masalembo ya. Kalau ibaratnya Masalembo itu danau ya, nah Selat Bali ini adalah Selat Bali, Selat Lombok ini adalah sungainya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan sedikit cerita tentang segitiga Masalembo yang dekat dengan Pulau Bali Dewata ini, dekat dengan Jawa Timur juga, dekat dengan Pulau Sulawesi. Waduh. Bagaimana kisah ceritanya ya, Mamang pun bercerita sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan ya. Mungkin saudara penasaran ya, kalau penasaran jangan skip, siapa tahu bermanfaat, dan mudah-mudahan saja bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang punya pendapat sendiri ya, boleh berkomentar di bawah ya, atau pendapatnya beda dengan Mamang ya, komentar aja di bawah supaya Mamang dan kita semua bisa menambah wawasan pemirsa tentang segitiga Masalembo. Oke pemirsa yang berbahagia, kali ini Mamang akan membahas Masalembo, segitiga Masalembo atau segitiga Masalembo pemirsa. Bagi saudara yang penasaran boleh jangan skip. Namun bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan dengan melihat channel Mamang, atau mungkin sudah tahu ceritanya ya,
ya skip aja pemirsa, karena kuota internet saudara itu tak tercover BPJS pemirsa, apalagi meminta dana hibah ke mama maaf apalagi meminta kuota ke mama. Ngomong aja kan mencari wifi gratis nih untuk mengupload dana hibah untuk mengupload channel untuk mengupload video ini pemirsa. Waduh. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara mendapatkan rezeki yang melimpah dan menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, melebihi bos pagar laut. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan saudara yang menonton sampai tamat ya, saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi gubernur atau pemimpin di negeri ini dan menjadi orang terkaya, termakmur di negeri ini. Amin. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi saudara yang menonton sampai tamat. Amin. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Misteri Segitiga Masa Lembo di balik rentetan kecelakaan kapal. Indonesia negara kepulauan tapi belum siap dengan sarana transportasi air, khususnya di laut. Kondisi alam dan kelalaian manusia kerap berujung petaka. Waduh. Ditulis oleh Irfan Teguh, edisi 27 Agustus 2019. Masa Lembu atau Masa Lembo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Jadi Masa Lembo atau Masa Lembu ini adalah sebuah kecamatan yang masuk ke Provinsi Jawa Timur dan masuk ke Kabupaten Sumeneb. Tapi kecamatan ini adalah sebuah pulau pemirsa. Pulau yang jauh dari daratan Jawa Timur pemirsa. Waduh. Dan juga jauh dari daratan Madura. Jadi pulau ini nginduknya ke Madura, tepatnya Kabupaten Sumeneb. Dan pulau ini juga bagian dari Provinsi Jawa Timur yang ibu kotanya di Surabaya pemirsa, di Pulau Jawa. Waduh. Konon jarak dari Surabaya ke Masa Lembu ini menurut informasi itu jaraknya 2 hari pemirsa. Waduh. Kalau menggunakan kapal laut pemirsa. Tapi kalau menggunakan pesawat ya sangat mungkin 1 jaman pemirsa. Waduh. Namun sayangnya di Masa Lembu ini tidak ada bandar udara pemirsa. Jadi satu-satunya akses ke Masa Lembu adalah kapal perintis atau dikenal dengan sekarang kapal tol laut pemirsa. Kecamatan Masa Lembu ini atau Masa Lembo ini terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Masa Lembu, Masa Kambing, dan Kramian. Nah, Masa Lembu ini dalam bahasa Madura adalah Pulau Lembu atau alias Pulau Sapi pemirsa. Sedangkan sebelahnya ada Masa Kambing. Waduh, atau dalam bahasa Madura itu adalah Pulau Kambing pemirsa. Yang unik dari Pulau Masa Lembu ini adalah bukan karena terdapat banyak lembu atau banyak sapi di pulau tersebut. Terkadang di pulau tersebut juga tidak ada sapi pemirsa. Waduh, ya sedikit penduduk yang berternak sapi di Masa Lembu pemirsa. Waduh, meskipun namanya Pulau Lembu pemirsa atau Masa Lembu, atau juga dikenal dengan Masa Lembo. Yang terkenal di pulau tersebut bukanlah tentang lembunya pemirsa, tetapi tentang sesuatu yang sangat berarti dalam perairan atau maritim, yaitu sebagai tempat yang sangat berbahaya pemirsa. Waduh. Jadi perairan yang sangat berbahaya dan terkenal, bahkan termasuk area segitiga pemirsa. Perairan Masa Lembu ini kerap memakan korban musibah transportasi laut maupun udara yang paling mengundang perhatian. Waduh. Salah satu kecelakaan yang terkenal yaitu tragedi kapal Tampomas II yang terjadi pada tanggal 27 Januari 1981 pemirsa. Waduh. Mungkin insya Allah Mama akan bahas tentang tragedi kapal Tampomas II pemirsa di episode yang lain atau di cerita yang lain pemirsa. Selain kapal Tampomas ya yang terkenal, juga kapal-kapal lautnya banyak kecelakaan.
ada juga pesawat yang kecelakaan pemirsa, dan banyak pesawat yang kecelakaan. Pesawat yang terkenalnya adalah pesawat Adam Air pemirsa. Waduh, pesawat Adam Air, dulu ada maskapai Adam Air pernah jatuh di sekitaran area Masalembu atau dikenal dengan segitiga Masalembu pemirsa. Karena seringnya terjadi kecelakaan di wilayah Masalembu ini, maka area-area tersebut dikenal dengan istilah segitiga Masalembu pemirsa. Jadi segitiga Masalembu ini merupakan suatu wilayah terdiri dari di mana di tengah-tengahnya adalah wilayah yang sangat berbahaya dan memakan korban jiwa pemirsa. Yaitu segitiga Masalembu ini terdapat wilayah yang pertama adalah Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat, Masalembu, lalu ditarik lurus sampai Pulau Bawean, lalu ditarik lurus ke Kota Majene di Sulawesi Barat pemirsa. Jadi artinya wilayah antara Kota Majene, Pulau Bawean, Masalembu, dan juga Pulau Tengah yang ada di Nusa Tenggara Barat pemirsa. Itu membentuk suatu area yang dikenal dengan segitiga. Itu merupakan suatu area yang sangat berbahaya bagi perairan, kapal laut, dan juga pesawat terbang pemirsa. Oleh karena itu area tersebut dikenal dengan segitiga Masalembu pemirsa. Area segitiga Masalembu ini mencakup Laut Jawa, pertemuan Laut Flores, dan Selat Makassar, serta di selatannya ada Selat Lombok dan Selat Bali pemirsa. Pertemuan tiga arus inilah ya, dari utara ke selatan Selat Makassar, Selat Bali, Selat Lombok, dari timur ke barat Selat Jawa, Laut Jawa, dan Laut Flores. Di tengah-tengahnya itulah yang dikenal dengan segitiga Masalembu. Perairan Masalembu merupakan wilayah perairan yang sangat-sangat berbahaya, banyak kecelakaan laut dan udara yang misterius juga pemirsa. Waduh, karena kenapa disebut misterius? Karena sampai hari ini banyak konspirasi, banyak teori-teori ya, dan juga banyak tanda tanya pemirsa. Kenapa banyak kecelakaan di tempat tersebut pemirsa? Dan segitiga Masalembu ini juga dikenal dengan segitiga Bermuda. Jadi area segitiga Masalembu juga ya, sama halnya di belahan dunia lain ada segitiga-segitiga lagi. Ya, ada area-area yang sangat berbahaya yang mirip-mirip dengan segitiga Masalembu pemirsa. Di antaranya yang terkenal di dunia adalah segitiga Bermuda pemirsa, yaitu antara Pulau Bermuda dengan Pulau Bahama dan juga Puerto Rico pemirsa. Waduh, dan di tengah-tengahnya ya itu banyak memakan korban baik kapal udara maupun kapal laut pemirsa. Begitu juga selain segitiga Bermuda ada lagi segitiga lain ya, yaitu segitiga Formosa yang ada dekat Taiwan dan segitiga Naga yang dekat Jepang pemirsa. Waduh. Nah, di Indonesia segitiga Masalembu ini mirip dengan segitiga Bermuda pemirsa. Banyak memakan korban kapal-kapal dan pesawat yang melintas di perairan tersebut pemirsa. Yang paling aneh adalah ketika kapal itu memasuki area tersebut, itu kapal tersebut mengalami kecelakaan dan hilang tanpa jejak pemirsa. Waduh. Bahkan zaman sekarang yang canggih menggunakan radar pun ya, menggunakan sistem navigasi modern, itu sulit dilacak ketika kapal tersebut mengalami kecelakaan atau hilang di segitiga Masalembu ini pemirsa. Waduh. Dan sampai hari ini ya belum mendapatkan jawabannya. Ya, para ilmuwan belum mendapatkan jawaban yang sangat tepat pemirsa. Oleh karena itu dikenallah misteri segitiga Masalembu pemirsa. Dikenal dengan istilah misteri ya, sangat misterius. Waduh. Karena reputasi buruknya sebagai tempat kecelakaan kapal dan pesawat yang hilang tanpa jejak atau tenggelam dalam kondisi yang mencurigakan, fenomena ini telah memicu berbagai teori, mulai dari penjelasan ilmiah hingga spekulasi supranatural. Bahkan dipercaya bahwa tempat tersebut adalah markas alien pemirsa. Waduh. Dilansir dari geosan.id dengan judul artikel Misteri Lautan Masalembu,
Segitiga Bermuda Indonesia? Tanda tanya. Ditulis oleh Mirandika Idris, edisi 27 Maret 2025. Berikut adalah jumlah korban yang tercatat tragedi di sekitaran Laut Masa Lembo, pemirsa. Sejumlah kecelakaan besar pernah terjadi di perairan ini, menambah daftar panjang insiden yang memperkuat mitos keangkeran Masa Lembo. Beberapa kasus diantaranya adalah yang pertama, kapal motor Tampomas II tahun 1981 ya, yang menewaskan lebih dari 400 orang. Yang kedua, tenggelamnya MP Senopati Nusantara tahun 2008. Yang ketiga, jatuhnya pesawat Adam Air penerbangan 574 tahun 2007. Yang jatuh di sekitaran segitiga Masa Lembo. Ada lagi ya, tenggelamnya KM Sumber Awal tahun 2019 kemarin, pemirsa. Dan juga banyak sekali korban-korban yang terjadi di sekitaran perairan Masa Lembo. Pada masa era-era kerajaan kuno, era-era zaman kerajaan di Nusantara, di mana perairan Indonesia adalah merupakan jalur perdagangan antar satu kerajaan dengan kerajaan lain, antar satu pulau dengan pulau lain, pemirsa. Maka jalur daerah Masa Lembo ini dikenal pula ya sebagai jalur tengkorak, pemirsa. Kapal-kapal dagang yang hendak dari Maluku membawa rempah-rempah biasanya akan bersandar di Pulau Puton dan juga Makassar, pemirsa. Dan menyisir ke pantai-pantai sampai Majene dan sampai ke daerah yang dikenal dengan Banjarmasin, pemirsa. Begitu juga kalau dari selatan ya, akan berlayar sampai ke Sumbawa, ke Bima, Sumbawa, ke Lombok, dan juga ke Bali, pemirsa. Dari Bali langsung ke Surabaya atau juga ke Jawa Timur atau ke Madura, pemirsa. Artinya tidak ada kapal yang melintasi tengah-tengah laut area Masa Lembo antara Pulau Masa Lembo, Pulau Bawean, dan juga kota Majene, Sulawesi Barat, pemirsa. Jadi sejak zaman dulu kapal-kapal laut ya, leluhur kita tahu bahwa area tersebut sangat berbahaya. Jangankan kapal zaman era kerajaan zaman dulu, zaman sekarang pun yang canggih-canggih, area tersebut sangat dihindari dalam navigasi maritim, pemirsa. Sangat dihindari untuk dilalui. Jangankan kapal laut, pesawat pun dihindari, pemirsa. Jadi pesawat yang melintasi area Masa Lembo ini ya kebanyakan menghindar, pemirsa. Salah satu jalur pelayaran era-era zaman kerajaan dahulu adalah Makassar, pemirsa. Makassar adalah tempat transit yang paling utama, di mana kapal dagang yang membawa rempah-rempah dari Maluku ya, itu pasti transit di Makassar, pemirsa. Nah dari Makassar inilah maka akan berlayar melewati celah sedikit ya ke kota Majene dan berputar ke selatan sampai ke Banjarmasin, pemirsa. Oleh karena itu pada era zaman VOC pun ya, VOC tahu bahwa kota Makassar sangat strategis, bukan karena bandarnya berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara Maluku dan Jawa saja, Maluku dengan Batavia saja, tetapi ternyata ya Bandar Makassar ini sangat strategis untuk menghindari kapal-kapal yang melewati area Masa Lembo, pemirsa. Konon dipercaya ya bahwa kapal yang melintasi area Masa Lembo banyak yang tenggelam, pemirsa. Dalam catatan POC ya mencatat banyak kapal-kapal yang tenggelam ketika melewati Masa Lembo sebelum POC menaklukkan kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, pemirsa. Ada kemungkinan ya POC menaklukkan kerajaan Makassar karena ada salah satu alasannya, yaitu kapal dagangnya supaya bisa singgah di Makassar aman dari gangguan kerajaan lokal dan juga ya terhindar dari perairan Masa Lembo, pemirsa. Di mana depan Makassar kan area Masa Lembo, pemirsa. Area perairan yang sangat-sangat berbahaya.
Mengapa perairan Masa Lembu sangat-sangat berbahaya ya? Dalam sebuah catatan yang mirip memoir bertajuk Injak tahun 2018, dalam bukunya yang ditulis oleh Sutrisno, sang penulis mengisahkan pengalamannya saat kapal yang dinaikinya menuju ke pelabuhan Semayang Balikpapan berada di atas perairan Masa Lembu. Selama perjalanan itu, hal yang paling mendebarkan adalah ketika memasuki Laut Masa Lembu. Ombaknya begitu besar ya, bergoyang-goyang seperti memang naik kapal feri di Selat Bali, pemirsa. Waduh, konon katanya goyangannya melebihi goyangan yang ada di Selat Bali, pemirsa. Kapal Kambuna, yaitu salah satu kapal milik Pelni yang ia naiki, yang menurutnya ukurannya sangat besar ya. Ternyata meskipun ukurannya besar, bergoyang juga, pemirsa. Ombak begitu ganas menghantam sampai jendela kaca kapal tersebut. Waduh. Dalam kondisi seperti itu, ia hanya bisa memanjatkan doa. Berbagai cerita tentang keganasan perairan Masa Lembu meneror dirinya. Apalagi ia lihat hanya gelombang, laut, laut, dan laut. Tak ada daratan sama sekali, pemirsa. Menurut keterangan Sutrisno, kawasan perairan ini memang memiliki arus laut yang sangat kencang. Perairan Masa Lembu adalah tempat bertemunya dua arus. Arus pertama berasal dari barat dan terus memanjang ke Laut Jawa. Sementara arus utara berasal dari Selat Makassar, pemirsa. Jadi dua arus dari utara ke selatan, dari barat ke timur, pemirsa. Waduh, kebayang ya, dua arus bertemu, bertabrakan, dan arusnya sangat kuat. Tabrakannya di mana? Di area sekitar segitiga Masa Lembu, pemirsa. Oleh karena itu, sejumlah kecelakaan transportasi laut yang berada pada wilayah segitiga tersebut kerap disebut petaka perairan Masa Lembu. Perairan Masa Lembu ini sangat ditakuti oleh pelayaran-pelayaran karena memang ombaknya sangat besar dan pertemuan dua arus, pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan ya, kalau kita menggunakan kapal laut ya, ketika melewati area Masa Lembu dengan dua arus laut antara timur ke barat, dari Laut Jawa ke Laut Flores, dan dari Selat Makassar ke Selat Bali, Selat Lombok, bertemu bertabrakan di Masa Lembu, banyak kapal yang tenggelam, banyak kapal yang oleng ya. Itulah kapal laut ya, wajar. Namun yang menjadi pertanyaan, ternyata selain kapal laut, pesawat pun yang melewati area Masa Lembu itu sering jatuh, pemirsa. Waduh, sering terjadi kecelakaan. Yang paling heboh adalah kecelakaan Adam Air, pemirsa. Waduh, dengan nomor penerbangan 574 atau lebih lengkapnya DHI 574 pada bulan Januari 2007. Waduh. Ya, menjadi pertanyaan, mengapa pesawat pun bisa jatuh, pemirsa? Bisa berbahaya ya, bisa tersungkur, padahal ini kan cuman arus laut, tapi pesawat yang ada di udara pun bisa jatuh. Ini gimana nih? Ternyata bukan Adam Air saja. Sejak zaman era kolonial Belanda ya, Belanda sempat menerbangkan beberapa pesawat komersial ya, uji coba antara Surabaya dengan Makassar melewati area Masa Lembu. Ternyata jatuh, pemirsa. Waduh. Dalam catatan Perang Dunia Kedua, ketika tentara Jepang mengirimkan satu skuadron armada Jepang melewati dari Makassar menuju Pulau Jawa untuk membom wilayah-wilayah kota di Jawa, ternyata banyak pesawat yang hilang, pemirsa. Waduh, dalam satu grup ada 3 atau 4 pesawat yang jatuh tanpa sebab setelah melewati area Masa Lembu, pemirsa. Setelah melewati area laut antara Makassar sampai Sumeneb atau Pulau Madura, pemirsa, banyak yang jatuh tiba-tiba, pemirsa. Waduh, banyak tersungkur, pemirsa. Waduh, bahkan tiba-tiba ada angin besar ya, cuaca buruk yang menghempaskan pesawat tersebut jatuh ke lautan, pemirsa. Waduh. Selain kecelakaan transportasi laut, segitiga Masa Lembu juga akhirnya mencakup kecelakaan udara. Wilayah udara di segitiga ini diyakini sebagai air pocket atau kantung udara yang dapat menyedot pesawat yang terbang rendah ataupun bahkan terbang tinggi, pemirsa.
Sebagai contoh, kecelakaan pesawat Adam Air yang nomor penerbangan DHI 574 pada Januari 2007 diduga karena kantung udara tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Martono, pengamat hukum penerbangan yang memang kutip dari antara.com. Kesalahannya, pesawat hanya terbang 8.000 kaki yang seharusnya 35.000 kaki. Karena itu kemungkinan besar kecelakaan karena air pocket, karena ada kantong udara ya. Menurutnya kecelakaan tersebut sama dengan sejumlah musibah transportasi udara lainnya. Indonesia sendiri mencatat sejak tahun 1960-an banyak kecelakaan pesawat yang jatuh di perairan Masalembo karena air pocket, pemirsa. Waduh, mungkin Mamang akan sedikit ya menjelaskan air pocket nih. Kecelakaan air pocket dalam konteks penerbangan mengacu pada kejadian di mana pesawat mengalami turbulensi yang tiba-tiba dan kuat, menyebabkan penurunan ketinggian. Jadi kalau lagi terbang tiba-tiba anjlok ya, kayak kita sedang jalan naik motor ya, melewati lubang pemirsa, jatuh ke lubang bisa. Waduh. Jadi dari 8.000 kaki tiba-tiba loncat ke beberapa kaki pemirsa, atau bahkan sampai terjebur pemirsa. Waduh. Jadi turbulensi ini, air pocket ini, ketika kita memasuki air pocket tiba-tiba pesawat itu langsung blek. Seperti saudara yang sedang main HP jalan kaki tiba-tiba jatuh ke lubang pemirsa. Blek. Jadi air pocket ini adalah gumpalan udara, adalah fenomena alam di mana ada daerah dengan kepadatan udara yang berbeda secara signifikan yang dapat menyebabkan turbulensi, guncangan ya, ataupun ya penurunan ketinggian secara tajam dan juga bisa menjatuhkan pesawat pemirsa. Air pocket ini terjadi karena ada arus angin atau arus laut yang membawa angin pemirsa. Nah, menurut informasi di daerah segitiga Masalembo ini ya terdapat arus laut dan angin yang menyebabkan terjadinya air pocket ini pemirsa, sehingga air pocket ini sangat berbahaya bagi penerbangan yang akan melewatinya pemirsa. Jadi air pocket ini mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi kalau kita naik pesawat ya kita akan bisa merasakannya pemirsa. Waduh, akan merasakannya. Ketika naik pesawat kan tiba-tiba kita goncang-goncang ya, seperti naik kendaraan tiba-tiba melintasi jalanan yang banyak lubang-lubangnya atau rusak ya karena tidak ada anggaran. Maaf. Kita yang melewati jalan tersebut ya tak sadar menginjak lubang, tiba-tiba anjlok plug. Ataupun ya kita gujrak-gijru karena jalanannya jelek pemirsa. Begitu juga dengan udara ya, kalau kita naik pesawat di mana kepadatan udaranya berbeda-beda akibat yang dikenal dengan turbulensi, kita pun akan mengalami seperti halnya kita sedang berjalan di aspal yang butut pemirsa, di aspal yang banyak lubang-lubangnya pemirsa. Selain penjelasan ilmiah, masyarakat setempat juga memiliki berbagai mitos dan cerita mistis tentang Laut Masalembo. Beberapa di antaranya yang memang kutip dari geosan.id, yaitu yang pertama, penjaga laut gaib. Adanya kepercayaan bahwa perairan ini dijaga oleh makhluk gaib yang marah jika wilayahnya dilanggar tanpa izin. Bahkan dalam kesaksiannya ketika ada perahu nelayan yang melintasi area pinggir-pinggirnya segitiga Masalembo, itu melihat dari kejauhan sebuah penampakan seperti naga ataupun orang raksasa ya, ataupun kota yang kelihatan sebuah kota besar pemirsa. Waduh. Jadi setelah diamati oleh teropong ternyata tidak terlihat lagi pemirsa. Waduh. Dan itu sering para pelaut yang melintasi area pinggir-pinggirnya Masalembo itu sering melihat adanya penampakan makhluk-makhluk mitologi seperti naga atau mungkin raksasa pemirsa, atau mungkin seorang punggawa besar yang menjaga lautan, atau bisa jadi seorang ratu pemirsa. Waduh. Menurut ahli spiritual bahwa daerah tersebut adalah merupakan area kerajaan
ya kerajaan yang tak kasat mata pemirsa, yang menjaga area Masa Lembo pemirsa. Lalu yang kedua ya, mitos yang kedua, arwah para korban. Beberapa nelayan mengaku melihat penampakan sosok misterius yang diyakini sebagai arwah korban kecelakaan di laut ini. Waduh. Dan yang ketiga adalah gerbang ke dunia lain. Bahwa ada mitos juga bahwa Laut Masa Lembo merupakan portal ke dimensi lain atau portal gerbang ke kota gaib pemirsa atau kerajaan gaib pemirsa. Waduh. Konon masyarakat Masa Lembo mempercayai bahwa daerah tersebut merupakan sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh sang ratu yang bernama Ratu Malaka pemirsa. Lalu yang keempat, bahwa segitiga Masa Lembo ini juga dipercaya bahwa Masa Lembo ini markas makhluk asing alias alien pemirsa. Waduh. Dimana kalau pesawat atau kapal yang melintasinya akan disandra, akan dibawa oleh alien pemirsa. Lalu yang kelima ya, ada juga yang mempercayai bahwa di tengah-tengah segitiga Masa Lembo ada pusaran air yang menjedot kapal ataupun pesawat ya ke dasar bumi pemirsa. Waduh, jadi air lautnya bentuk pusaran dan menyedot ke bawah pemirsa. Ada juga yang percaya bahwa area-area segitiga Masa Lembo, area-area segitiga yang lain itu dipercaya adalah markas militer rahasia pemirsa. Jadi sebenarnya tidak ada ombak besar, tidak ada yang namanya cuaca yang bisa membahayakan pesawat. Namun ketika memasuki area tersebut akan dicegat dan juga akan dimusnahkan karena memasuki area terlarang. Salah satu komplek militer, entah itu negara kita Indonesia atau mungkin markas negara lain, atau mungkin juga markas Nazi Jerman yang sudah kalah perang pemirsa. Kalau dipercaya ketika Nazi Jerman kalah perang ya, itu Nazi Jerman akan membangun pangkalan militernya di luar Jerman. Ada yang dipercaya ada yang di dasar laut, ada yang dipercaya di Antartika, di Kutub Selatan, ada yang dipercaya juga di bulan pemirsa. Waduh, konon katanya Nazi Jerman ini sampai ke bulan pemirsa, dan di salah satu area bulan itu membangun pangkalan militernya pemirsa. Dan juga dipercaya bahwa area segitiga seperti segitiga Bermuda dan mungkin saja Masa Lembo itu adalah pangkalan militer Nazi Jerman yang konon katanya Nazi Jerman akan bangkit kembali pemirsa. Waduh. Selain itu, yang nomor 6, bahwa di Masa Lembo ini juga dipercaya merupakan sebuah kota yang hilang, yang masih eksis pemirsa, yang dilindungi. Jadi ketika kapal itu masuk ke area tersebut, itu artinya masuk ke sebuah kota yang hilang, yang kita kenal dengan kota Atlantis pemirsa. Waduh, ada juga ya teori seperti itu pemirsa ya, walau alam bisawab. Karena dipercaya kapal-kapal atau pesawat yang memasuki area Masa Lembo yang hilang itu, yang tanpa jejak, itu kemungkinan sedang berada di kota yang indah dan modern yang dikenal dengan Atlantis. Konon kan teorinya Atlantis itu ternyata kemungkinan ada di area Indonesia pemirsa. Waduh, ada bukunya tuh. Atlantis yang hilang yang ada di Indonesia. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah teori-teori tentang Masa Lembo, teori-teori tentang segitiga laut yang ganas di Nusantara pemirsa. Kalau menurut saudara, kira-kira kenapa terjadi bencana dan kecelakaan di Masa Lembo? Kira-kira apakah karena ada supranatural ya, karena alien, atau mungkin makhluk gaib, atau mungkin markas militer, atau mungkin saja karena itu adalah fenomena alam pemirsa. Waduh. Di area Masa Lembo ini ada penduduknya pemirsa, yang tinggal di pulau-pulau antara Masa Lembo, Masa Kambing, dan Karimian pemirsa, yang dikenal dengan suku laut. Nah, suku laut ini adalah salah satu suku yang tinggal di area segitiga Masa Lembo. Dan uniknya juga ya, suku laut ini aman dari keganasan laut Masa Lembo. Tak pernah terdengar cerita hilang atau juga kecelakaan para nelayan warga Masa Lembo tersebut atau suku laut tersebut.
Dan dipercaya bahwa suku laut ini ya menjaga Masalembo ini karena tahu bahwa di Masalembo ini adalah bukan sekedar laut, tetapi kerajaan gaib yang dipimpin oleh Sang Ratu Malaka, pemirsa. Sang Ratu yang menguasai area Masalembo. Ya, seseorang yang hendak nelayan, hendak mencari ikan di Masalembo oleh suku laut itu menjaga awik-awiknya, pemirsa. Ya, kalau dalam bahasa Bali awik-awiknya itu adalah peraturan adatnya, pemirsa. Ketika nelayan akan mencari ikan di Masalembo itu mengadakan ritual dulu, pemirsa. Waduh. Dan juga ada tanda-tandanya di mana nelayan harus tinggal di darat, tidak melaut. Salah satu tandanya adalah adanya garis putih, pemirsa. Konon katanya kalau ketika ada ombak yang melihat ada garis putih, itu tandanya bahwa ada kekuatan gaib yang sedang bergerak, pemirsa. Waduh. Jadi artinya para nelayan tersebut menghormati penguasa Masalembo, sehingga para nelayan tersebut kalau melihat garis putih, ombak yang bergaris putih ya, yang lurus ya, itu para nelayan tidak melaut, pemirsa. Konon yang sering terjadi kecelakaan bukan para nelayan Masalembo atau suku laut, kebanyakan ya, dan sebagian besar 99% berasal dari orang luar atau di luar suku laut yang masuk ya istilahnya tanpa izin atau mungkin masuk dengan sembrononya, pemirsa. Waduh.